Wah, selamat siang guys. Sekarang hari Sabtu dan gue habis ngisi Shell. Jadi sekarang ini hari Sabtu dan gue tepatnya pengen ke bentar. Gue pengen ke Lais motor, pengen ganti knalpot. Jadi kayaknya akhirnya gantinya seperti yang di requestkan teman-teman dan subscriber. Gue bakal ganti R9 H2 atau H2 ya gitu. Gue nggak bisa ngomong Inggrisnya. Yang titanium. Jadi kan kemarin gue bingung kan mau ProSpeed Viper atau R9 yang H2. Terus menurut subscriber dan banyak yang komen mending R9 karena suaranya lebih bulat. Kalau ProSpeed itu katanya agak-agak cempreng dikit. Ngebassnya enak tapi katanya agak-agak cempreng dikit. Terus ProSpeed itu titanium gak sih? Gue nggak tahu deh. Kayaknya nggak titan. Makanya gue lebih memilih R9 karena harganya beda sedikit. BTW itu yang baju biru bokap gue. Dia nggak mau pakai si merah karena macet, katanya capek. Ya udah, jadi dia matikan pakai Vario. Ya sebenarnya jujur gue pernah lewat Lais itu cuman sekali. Tapi gue inget jalannya pokoknya permata hijau. Gampang nyarinya pinggir jalan gitu. Wah Allah. Ini berapa ya suspensinya? 2 atau 3 sih? Kok keras deh. Ini orang sambil ngerokok loh. Jago juga. Ya jadi gitu, gue sebelumnya pengen meminta maaf asik. Karena ya gitu deh. Kan abis lebaran kan, gue juga liburan kemarin ke Bali. Terus ya kemarin sempat upload vlog kan waktu gue di Bali. Tapi gue nggak bisa ngedit videonya karena di Bali nggak bawa laptop kan. Ya jadi terus videonya pada di komputer. Ya jadi gue upload yang publish yang udah gue upload aja. Jadi kemarin 2 video kan itu sebelum ke Bali. Beberapa harinya udah gue publish. Jadi ya berhubung kemarin libur lebaran jadi gue juga ikut libur. Karena gue juga manusia ya kan. Terus kemarin ada yang komen, maaf banget belum dibalas, tapi kemungkinan pas video ini gua publish sudah dibalas ya komen-komennya. Terima kasih yang udah komen sama yang udah nyaranin R9 sama ngasih opininya gua harus beli apa. Thank you banget. Sebenarnya knalpot bawaannya enak loh. Kayak suaranya padet banget, bener-bener padet pas ditarik. Tapi gitu dia kurang ngeblar. Jadi daku kurang suka. Terus keren juga kan lubangnya 2. Tapi ya begitu. Dia tidak ngeblar. Maksudnya apa ya? Nggak tahu sih kalau misalnya ketemu 2,5 lainnya itu kayak kurang pede gitu, nggak ngeblar. Terus powernya juga kan pasti beda. So gue kaget nih kalau misalnya mau nyalip tapi kayak gitu. Kadang suka ada yang tiba-tiba motong, terus saya kanan tapi tadi nyalipnya kiri. Terlalu hebat emang mereka itu orang-orang kreatif. Lihat saya ini nyala kan. Aduh, ini nih yang bikin bahaya. Nah itu dia baru ngasih sen kiri. Telat pak. Tadi pas dia ngambil kiri mana saya ini nggak ada. Oh
Oh ya, terus ini kan hari Sabtu kan, terus gue ganti knalpot biar pas minggunya dipakai Sunmori. Karena kalau misalnya gue gantinya hari Minggu atau besoknya Senin, gue minggu depan tuh nggak bisa Sunmori karena harus ke Bandung. So ya harus hari ini sih. Ya panas sudah mulai terasa ya. Merambat-rambat pelan-pelan dari betis ke kaki, coba kan. Paha, lama-lama selangkangannya. Gue kemarin kan nemenin temen gue kan jalan-jalan, dia pas foto gitu. Terus nanti ini karena belum servis pertama, jadi itunya apa namanya, temperaturnya panas banget. BTW ini ngerekam nggak? Ya. Oh ya ngerekam. Kadang GoPro-nya tuh kalau misalnya habis update, misal lo pencet ngerekam, dia 5 detik langsung mati sendiri, harus dipencet lagi. Gue takutnya kayak gitu. Udah panjang lebar ya kan, nggak kerekam, sedih banget ya Allah. Jadi ini ntar ada 2 video. Ini vlog yang biasanya sama kompresi suara, ntar gue bikin dua video beda. Soalnya kalau di satu kayaknya kepanjangan. Karena vlog gue tuh cuma 12 menitan. Kemarin masa ada yang komen katanya kalau misalnya gue ketawa kocak. Nggak tahu, emang begitu gue kalau ketawa. Aduh. Ali, ini lancar loh. Ya karena hari Sabtu. Kalau hari kerja macet. Terus panas, coba kan lihat bapak gue tuh terlalu live dia. Pakai celana pendek, pakai helm, pakai kaos, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan. Biasa, orang gede tuh lebih strong katanya. Aduh, tapi gue tetap harus mencontohkan yang baik. Karena bokap gue tuh kayak sans gitu, orangnya sans banget. Slow, kemana-mana harus pakai celana pendek, santai. Aduh, oh ya gue pengen cerita sedikit gimana Sunmori kemarin. Jadi Sunmori kemarin itu yang panahan, nggak tahu ya, gue di sini bukan mau ngungkit-ngungkit, tapi gue pengen tahu aja gimana kronologisnya. Walaupun gue udah tahu kronologisnya sih. Tapi gue pengen tahu aja, siapa tahu kalian kemarin ada yang ikut diusirin di Panahan atau Monas. Karena kemarin kan gue waktu di Bali kan. Jadi tadi tuh gue pengen Sunmori juga, tapi nggak ada temennya sendiri. Sedih jadi nggak jadi. Nah terus pas sorenya tuh atau siangnya ya, sorenya kayaknya, pas gue baca kaget gue kan, dari grup teman-teman gue dulu katanya Monas sama Panahan diusir-usirin. Nggak tahu Monasnya ada yang ketilang gak sih, Panahan nggak tahu juga, kayak nggak jelas gitu ada yang ketilang atau enggak, cuman gue tahu beritanya aja. Kalau Monas katanya ada yang Willy, Monas Panahan ada yang Willy ya, Willy nggak tahu sih, gue ngerasa orang-orang yang kayak gitu tuh cuma sebagian kecil doang dari semua orang yang suka motor. Jujur gue juga senang Willy. Gue tidak munafik, gue senang Willy. Tapi ya gue di Panahan nggak pernah Willy juga sih. Gue Willy di jalan-jalan biasa. Maksudnya kayak nih, lu gue posisikan jadi polisi deh. Lu terus ngeliat orang-orang Willy tarik-tarikan di Panahan, lu kayak annoying gitu gak sih? Kalau misalnya lu lihat dari sudut pandang kita, kayak polisinya annoying kan, ngusir-ngusirin. Tapi kalau misalnya kita atau kalian semua dari sudut pandang polisi, kita yang annoying justru, karena tugasnya mereka justru kan nggak mengamankan jalan kan, sama mengkondusifkan lalu lintas. Jadi ya kalau misalnya kayak gitu, kalian jangan lihat dari sudut pandang bikersnya aja, karena pasti ada yang bener ada yang salahnya. Salahnya ya Panahan itu tempat orang lari juga, kalau pagi kan ada yang Car Free Day. Walaupun emang ada spot yang buat anak-anak bikers itu kan, yang buat kalau misalnya Sunmori ngumpul di situ dulu. Tapi justru tarik-tarikannya itu yang bahaya. Karena kadang gue beberapa kali ngalamin ada orang lagi tarik-tarikan, terus ada yang tiba-tiba nyebrang. Ya walaupun di situ nggak ada zebra cross, tapi kalian nggak bisa nyalain yang nyebrang dong, karena ya Panahan bukan tempat tarik-tarikan juga, ada speed limitnya sebenarnya. Kayak gitu.
Jadi kayak walaupun kalian tarik-tarikan di panahan terus ada orang nyebrang tiba-tiba tapi nggak di zebra cross, ya kalian nggak bisa nyalahin yang nyebrang juga, karena yang nyebrang juga punya hak untuk nyebrang. Karena di panahan itu zebra crossnya jauh kan. Seperti yang kalian tahu, zebra cross itu setahu gue cuma ada di kiri, yang lampu merah suka ada razia tuh, yang dari PS. Sama yang di kanan tuh nggak jelas, sumpah. Yang di kanan, yang kalau lu ke kanan ke arah Pancoran itu nggak jelas, nggak ada itunya, nggak ada polisi, nggak ada garis zebra crossnya. Jadi menurut gue sih di situ nggak apa ya, walaupun yang nyebrang salah tapi kayak mereka nggak bisa disalahin juga, karena mereka juga mau sarapan kan di panahan. Ada yang abis Car Free Day sepedaan, makanya gue ngerinya gitu, lu tarik-tarikan di panahan tapi banyak orang-orang gitu. Terus kalau misalnya di Monas, apa ya, di Monas itu nggak tahu sih, menurut gue Monas itu udah terlalu brutal ya, karena apa ya, kayak gue nggak usah ngejelasin, kalian juga udah pada tahu gitu kan. Udah berapa kali orang yang kecelakaan cornering di Monas. Terus ada yang ya gitulah, nggak cuma ada yang masuk rumah sakit, ada yang lebih ya bahaya gitu. Plus tempatnya itu Monasco deket Istana Presiden. Kayak biasanya kalau misalnya kalian kemana ya, contoh deh kalian ke Singapura, itu kayak Istana Presiden justru kayak calming gitu daerahnya malah. Nah ini malah anak-anaknya pada banyak remaja-remaja yang ngeblar-ngeblar. Gue juga nggak munafik, gue juga dulu sering ke Monas, tapi ya gue di Monas cornering 1 lap 2 lap doang. Habis itu gue cuman minum-minum aja duduk, karena gue tahu batasannya. Bedanya mana bokap gue? Kenapa dia terlalu di belakang, ntar ketinggalan. Ini akibat terlalu sans ini. Tadi gue ngajakin ke Lace tuh dari jam 9:30, terus baru jalannya sekarang. Damn, sans life. Ya kalau bisa jadikan Sunmore ini sebagai ajang silaturahmi. Buat kalian yang suka willy-willy ya dikondisikan lah, willy-nya jangan di satu tempat. Kalau mau sambil jalan muter kemana willy, tapi lihat-lihat juga kalau ada orang nyebrang kan, gitu. Jangan asal. Kalau misalnya kalian bilang gue bayar pajak, nah yang jalan kaki juga bayar pajak. Dia punya rumah, punya mobil motor, pasti dia juga bayar pajak. Jadi kayak ya jangan salahin dari satu sudut pandang lah. Karena di Indonesia semua punya hak, tidak mengenal apa ras, agama atau apa. Guys, sekarang udah dekat sama Permata Hijau. Tinggal cari putarannya. Nanti gue buat komparasi suaranya, oke? Kayak ini vlognya udah 10 menit atau 15 dan gue ngomong terus. Gak ada yang di skip. Haha, bajunya Baby Groot, lucu sekali. Jujur sebenernya gue pengen berkata sesuatu. Kadang gue tuh suka annoying gitu kalau misalnya lihat Instagram, apa ya, maksudnya ada yang cornering atau wheelie. Maksudnya gue bukan gak suka cornering atau wheelie-nya, jujur itu keren. Dan gue juga sambil belajar kan. Tapi yang gue bikin keselnya, ada yang spionnya dilepas. Itu yang bikin gue kesel. Kenapa lu cornering aja spion dilepas gitu loh. Maksudnya ya spion lu dibuka juga cornering lo, spion gak bakal nyentuh aspal juga. Dalam posisi miring tuh gak bakal nyentuh. Makanya gue bingung. Oh ada.
Am I wrong? No, I'm right, bitch. Ada puterannya. Am I wrong? Karena harapan gue apa ya? Nggak tahu sih lagi sampai, jadi ya gue harus bilang sekarang asik. Jadi harapan gue tuh ya jadikan Sunmori itu ajang silaturahmi, bukan ajang-ajang wheelie dan balap-balapan. Jangan sampai Sunmori itu dilarang dan image-nya jelek. Oh ya, satu lagi note-nya, jangan sampai klub motor disamain sama geng motor. Shit man, fuck. Gak suka gue. Geng motor dan klub motor itu beda. Klub motor itu motor entusias dan geng motor itu anarkis. Jadi beda. Gue nggak mau karena banyak yang willy-willy, cornering asal-asalan, ngebut-ngebutan. Kita semua dibilang geng motor. Karena geng motor itu apa ya? Nggak tahu sih, menurut gue ya klub motor itu identik dengan hobi mahal. Kalau geng motor itu identik dengan anarkis, nggak jelas, urak-urakan. Jadi gue gak mau image-nya disamain. Masa kalian beli motor berjuta-juta, 2,5, 600, 1000 cc, knalpotnya ada berapa, ya kan, modif-modifnya, ban, velg, segala macem. Masa kalian mau dibilang geng motor? Yang geng motor kalau buat kita itu, kita ngeliatnya mereka anarkis, gak jelas, motornya 2 tak gak jelas, modif ban cacing. Ya walaupun itu selera, tapi ya apa ya, beda lah. Jangan disamain. Paling itu sih gue pengen ngasih tau itu aja. Karena ada orang yang beneran naik motor hobi dan ada yang beneran buat pamer. Itu paling. Ada yang karena lagi tren, terus dia ada uang, dia beli cuman 2 bulan 3 bulan udah